Konflik dalam rumah tangga itu hal yang wajar. Semua pasangan pasti pernah mengalaminya. Mau sudah nikah 1 tahun, 5 tahun, atau puluhan tahun, konflik itu tetap akan datang. Tapi bukan berarti setiap konflik harus berakhir dengan pertengkaran yang panjang, atau malah saling diam-diaman berhari-hari. Kadang konflik muncul hanya karena hal sepele, seperti salah paham tentang jadwal, lupa membuang sampah, atau tidak sengaja membalas kata dengan nada tinggi. Tapi kalau tidak segera diselesaikan, hal kecil ini bisa jadi bom waktu yang bikin hubungan retak pelan-pelan. Yang perlu kamu ingat, konflik itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kamu dan pasangan bisa saling mengerti, menemukan jalan tengah, dan sama-sama tumbuh dari masalah yang muncul. Cara pertama untuk mendamaikan konflik adalah menenangkan diri sebelum bicara. Jangan terburu-buru membalas kata dengan kata, apalagi dengan emosi yang masih panas. Tarik napas dalam-dalam, duduk sebentar, atau kalau perlu, pergi ke ruangan lain untuk menenangkan pikiran. Karena saat emosi masih panas, kata-kata yang keluar seringkali hanya menyakitkan pasangan, bukan menyelesaikan masalah. Kalau sudah merasa lebih tenang, kamu bisa mengajak pasangan untuk bicara. Pastikan kamu dan pasangan dalam kondisi yang sama-sama siap untuk berdialog, bukan saat pasangan sedang lelah baru pulang kerja, atau kamu sedang mengurus anak dan terburu-buru. Cari waktu yang tepat, misalnya setelah anak-anak tidur, atau saat suasana sedang tenang, lalu ajak pasangan bicara dengan lembut. Mulai dengan kata, "Aku ingin ngobrol sebentar, boleh nggak?" Kata sederhana seperti ini akan membuat pasangan merasa dihargai. Saat berbicara, gunakan nada yang lembut. Jangan menunjuk atau mengangkat suara, karena semakin tinggi nada suara, semakin tinggi pula emosi yang akan muncul dari lawan bicara. Gunakan kata, "Aku merasa," daripada "kamu selalu," atau "kamu tidak pernah." Contohnya, "Aku merasa sedih saat kamu pulang terlambat tanpa kabar," daripada "kamu selalu pulang malam tanpa peduli." Kata, "aku merasa," membantu pasangan memahami perasaanmu tanpa merasa diserang, sehingga komunikasi akan berjalan lebih lancar. Saat pasangan berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian, jangan memotong pembicaraan, jangan membalas dengan nada sinis, dan jangan sambil memainkan HP, karena sikap ini hanya akan membuat pasangan merasa tidak dihargai. Tunjukkan bahwa kamu mendengar dengan anggukan atau dengan kata, "Iya, aku dengar." Dan kalau ada hal yang belum jelas, kamu bisa bertanya dengan baik. "Maksud kamu seperti apa?" Setelah saling mendengar, kalian bisa mencari solusi bersama. Tanyakan kepada pasangan, "Kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar kedepannya nggak kejadian lagi?" Diskusi untuk mencari solusi ini akan membuat kalian merasa sebagai tim, bukan lawan. Kadang, untuk mendamaikan konflik, kamu atau pasangan perlu mengalah, bukan karena kalah, tapi karena kamu lebih memilih kedamaian dan keutuhan hubungan. Mengalah di sini bukan berarti menekan perasaan, tapi memilih untuk memaafkan dan fokus pada solusi daripada berlarut-larut dalam kesalahan. Meminta maaf juga menjadi kunci dalam mendamaikan konflik. Meskipun terkadang ego kita menolak untuk meminta maaf, ingatlah bahwa meminta maaf bukan berarti kita kalah, tapi karena kita ingin hubungan tetap utuh. Ucapkan maaf dengan tulus, bukan dengan nada terpaksa. Kamu bisa bilang, "Aku minta maaf atas kata-kata aku yang kasar kemarin. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Kata maaf sederhana ini akan mencairkan suasana dan membuka pintu untuk berdamai. Selain meminta maaf, memaafkan juga menjadi langkah penting. Kadang kita memaafkan bukan karena pasangan sepenuhnya benar, tapi karena kita ingin hati kita lega dan tidak membawa dendam. Katakan kepada pasangan, "Aku memaafkan, dan aku ingin kita sama-sama memperbaiki hubungan ini." Langkah ini akan membantu kamu dan pasangan untuk move on dari masalah. Setelah konflik selesai, usahakan untuk tidak mengungkit masalah tersebut di kemudian hari, karena setiap kali diungkit, luka lama akan terbuka lagi. Belajarlah untuk benar-benar menutup masalah yang sudah selesai, dan fokus untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Membangun kedekatan setelah konflik juga penting. Setelah selesai berdamai, kamu bisa mengajak pasangan untuk melakukan hal yang menyenangkan bersama, seperti makan malam, nonton film bareng, atau sekadar jalan sore sambil ngobrol santai. Aktivitas sederhana ini akan membantu mengembalikan kehangatan dalam hubungan. Selain itu, penting juga untuk mengenali pola konflik dalam hubungan kalian. Apakah ada hal-hal yang sering memicu konflik? Apakah karena komunikasi yang kurang,
ekspektasi yang tidak tersampaikan, atau mungkin karena faktor kelelahan. Dengan mengenali pola ini, kamu dan pasangan bisa mencari cara untuk mencegah konflik yang sama terjadi berulang kali. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam mencegah konflik. Biasakan untuk terbuka dengan pasangan. Sampaikan apa yang kamu rasakan dan pikirkan dengan cara yang baik. Jangan memendam perasaan terlalu lama, karena perasaan yang dipendam lama-lama akan meledak menjadi konflik yang lebih besar. Kalau ada hal yang kamu tidak suka, sampaikan dengan cara yang baik dan dengan waktu yang tepat. Jangan sampai menunggu sampai emosi sudah menumpuk. Selain komunikasi, saling menghargai juga menjadi hal penting dalam menjaga hubungan tetap damai. Hargai perbedaan pendapat, hargai privasi pasangan, dan hargai usaha pasangan dalam menjalani hubungan. Jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi kepada pasangan atas hal-hal kecil yang dilakukan, seperti membantu pekerjaan rumah, menemani saat kamu lelah, atau sekadar memberikan perhatian kecil. Kata-kata apresiasi ini akan membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Ingat, dalam setiap hubungan, konflik akan selalu ada. Tapi cara kita menghadapi konflik akan menentukan arah hubungan ke depannya. Kamu bisa memilih untuk memperpanjang masalah atau memilih untuk menyelesaikannya dengan baik. Kunci utamanya adalah kesabaran, komunikasi yang baik, saling menghargai, dan saling mendukung. Jika kamu merasa kesulitan untuk berdamai setelah konflik, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan, entah dengan meminta saran dari orang yang kamu percaya, membaca buku tentang komunikasi dalam rumah tangga, atau jika perlu, konsultasi dengan konselor pernikahan. Karena memperbaiki hubungan adalah bentuk usaha yang mulia untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan konflik merusak hubunganmu dengan pasangan. Belajarlah untuk mendamaikan konflik dengan cara yang baik, dan jadikan setiap konflik sebagai proses untuk saling memahami dan memperkuat hubungan. Aku penasaran, dari semua tips mendamaikan konflik ini, langkah mana yang paling sering kamu lakukan saat ada masalah dengan pasangan? Atau mungkin kamu punya cara sendiri untuk mendamaikan konflik dengan pasangan yang belum disebutkan di sini? Tulis di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling belajar dan membantu satu sama lain dalam menjaga kehangatan rumah tangga. Jangan lupa share naskah ini ke pasanganmu atau temanmu yang sedang membutuhkan cara menjaga keharmonisan hubungan. Semoga setelah ini, setiap konflik yang datang bisa kamu hadapi dengan bijak dan hubunganmu dengan pasangan semakin hangat dan penuh cinta. Sampai jumpa di obrolan santai berikutnya.